anak-anak ibu, anak soleh dan soleha ibu. Apa kabar anak-anak ibu? Jumpa lagi hari ini dalam pembelajaran daring bersama Bu Penny. Nah, mudah-mudahan ibu harap anak-anak ibu beserta keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya nak ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya nak ya. Seperti biasanya, masing-masing berdoanya di tempat masing-masing. Ibu berdoanya di rumah, anak-anak juga berdoanya dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu, setelah kita berdoa, anak-anak ibu sediakan buku paket, buku tulisnya, dan pulpennya di atas meja belajar. Jangan lupa ya nak ya, buku paketnya dibuka. Buku paket yang sudah ibu bagikan. Ya, dibuka halaman 1, wujud benda dan cirinya. Sediakan juga buku tulisnya beserta pulpennya ya nak ya. Seperti kita ketahui, wujud benda itu nak ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Untuk benda padat, ibu ada contoh di sini ya nak ya. Contoh benda padat. Nah, ini dia. Ibu di sini punya coklat batangan. Ini salah satu contoh benda padat. Ibu juga punya blue band ya nak ya. Di sini ada blue band. Ini dia. Ini juga salah satu contoh benda padat. Blue band. Anak-anak ibu pasti tahu dong blue band ya. Sering mamanya masak kan? Diadon, masak donat, atau masak-masak kue yang lainnya. Sering dicampur untuk buat kue ya nak ya, blue band ya. Selain dari coklat dan blue band, benda padat itu masih banyak lagi ya nak ya. Nah, ini contohnya. Sendok ya, ini juga contoh benda padat. Ya nak ya. Cangkir, ini juga contoh benda padat. Ya nak ya. Kemasan blue bandnya, ini juga ya. Kotak blue bandnya, ini juga salah satu contoh benda padat. Yang kedua, benda cair. Ibu punya contoh benda cair ya nak. Di sini ibu punya air. Kasih contoh air. Ini salah satu contoh benda cair ya nak. Selain air, masih banyak lagi benda cair yang ada di rumah kita, yang ada di sekitar kita. Minyak makan juga ya nak ya, itu salah satu benda cair ya. Minyak makan, susu ya nak ya, itu juga salah satu contoh benda cair. Yang ketiga adalah benda gas. Coba anak-anak ibu tampung tangannya. Coba ditiup. Coba tampung tangannya ditiup. Ada nggak yang kalian rasakan? Terasa nggak ada angin? Ya nak ya. Jadi udara yang kita tiup di telapak tangan kita dan bisa kita rasakan itu merupakan salah satu contoh benda gas yang tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasakan. Selain angin, asap. Nah, asap juga salah satu contoh benda gas. Pernah nggak anak ibu melihat orang bakar sampah? Kan? Nampak kan asapnya kan? Warna abu-abu kehitam-hitaman asapnya. Itu benda gas yang bisa kita lihat, asap. Kalau warnanya sudah hitam, sudah keabu-abuan ya, bisa kita lihat. Asap kendaraan juga salah satu contoh benda gas. Itu juga bisa kita lihat kan nak kan? Warnanya abu-abu kehitam-hitaman dia.
Selain itu, udara yang ada di dalam balon. Ya. Kalau kita tiup balonnya kan membesar ya, Nak ya. Balonnya membesar karena ada benda gas yang mengisi balon tersebut, yaitu udara. Anak-anak ibu, kita menghirup oksigen, itu kan udara. Itu juga salah satu contoh benda gas ya, Nak ya. Oksigen yang kita hirup dan karbon dioksida yang kita keluarkan adalah salah satu contoh benda gas yang bisa kita rasakan tetapi tidak bisa kita lihat ya, Nak ya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehat, coba diperhatikan. Di sini ibu punya coklat yang masih membeku, yang masih padat ya, Nak ya. Sekarang coklat ini akan kita cairkan dengan menggunakan panas, yaitu panas dari mancis ya, Nak ya. Apa yang terjadi? Sabar ya, Nak ya. Kita lihat perubahannya. Yang tadinya coklatnya padat, setelah dipanaskan akan seperti apa? Iya, ternyata setelah dipanaskan coklatnya mencair ya, Nak ya. Coklatnya mencair. Bisa dilihat kan, Nak? Ya, setelah dipanaskan coklatnya mencair. Jadi bentuknya sudah berubah ya, Nak ya. Yang tadi padat sekarang menjadi cair. Ini dia perubahan wujud dari padat menjadi cair. Selain coklat yang kita panaskan, wujud perubahan padat menjadi cair juga terjadi pada es batu. Di sini ibu nggak punya es batu, mungkin di rumah anak-anak ibu punya ya. Coba nanti kalau punya es batu di rumahnya, es batunya dikeluarin dari kulkas, dibiarkan di udara terbuka. Terkena panas, apa yang terjadi ya, Nak ya? Apakah dia tetap membeku ataukah dia jadi cair? Coba nanti buktikan. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, pasti cair ya, Nak ya. Orang di sekolah juga sering minum es ya, Nak. Yang tadinya esnya beku, setelah diemut-emut beberapa waktu, esnya berubah menjadi cair. Anak-anak ibu, di sini juga ibu tadi punya blue band ya. Ini juga coba kita panaskan. Ini dia. Blue bandnya utuh, masih beku. Kita panaskan. Apakah bentuknya berubah? Kita panaskan ya, Nak, pakai mancis. Ya, tada! Ternyata blue bandnya mencair. Yang tadinya padat setelah dipanaskan berubah menjadi cair. Setelah terkena panas mancis ya, Nak ya, blue bandnya mencair ya, meleleh dia. Nah, anak-anak ibu, untuk perubahan wujud benda cair, tadi benda cair ibu punya air ya. Nih perhatikan, airnya ibu taruh wadahnya di dalam toples.
Coba anak-anak ibu, anak-anak soleh-soleha ibu, lihat. Bagaimana bentuk airnya? Bentuk airnya seperti toples. Bentuk airnya seperti wadah toples. Ya. Ayo kita pindahkan airnya ya nak ya. Kita pindahkan ke dalam gelas. Kita mau lihat bentuknya seperti apa. Tada. Nah, berubah lagi ya bentuk airnya ya. Berubah lagi bentuk airnya menyerupai gelas. Nampak kan nak? Jadi anak-anak ibu, benda cair ini nak, bentuknya menyerupai tempatnya. Di mana tempatnya, maka benda cair ini akan menyerupai bentuk tempatnya atau wadahnya tersebut. Kita taruh dia di gelas, bentuknya seperti gelas ya nak. Kita taruh dia di dalam toples, bentuknya seperti toples. Bentuknya berubah-ubah, tetapi wujudnya tetap ya nak ya. Wujudnya dia tetap dia cair. Ya nak, tetap cair. Anak-anak soleh dan soleha ibu, untuk contoh benda gas, di sini ibu sudah punya segelas air panas. Anak-anak ibu bisa nggak lihat uapnya nak? Uapnya kayak asap ya nak ya. Nah, bisa kan lihat uapnya keluar, uapnya. Nah, uapnya ini nak juga salah satu contoh benda gas ya. Beruap ya air panasnya ya nak ya. Nah sekarang ibu mau tutup pakai tutup gelas. Kita mau lihat uap yang dikeluarkan air panas tadi, uap yang berbentuk gas tadi berubah menjadi apa ya nak ya. Kita mau lihat. Anak-anak ibu, terima kasih sudah menunggu. Sekarang kita buka tutup gelasnya. Kita mau lihat uapnya tadi berubah menjadi apa. Berubah menjadi apa nak? Di bawah tutup gelasnya ada, ada butiran-butiran air. Ya nak, ada butiran-butiran air ya yang mencair. Di sini sudah jelas terlihat bahwa uap tadi berubah menjadi cair ya nak. Uap dari air panas tadi yaitu salah satu contoh benda gas sudah berubah menjadi cair, mencair dia ya nak ya. Nah anak-anak ibu, setelah anak-anak ibu mendengarkan penjelasan tadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa benda padat bisa mengalami perubahan bentuk apabila terkena panas. Seperti pada praktek tadi, coklat yang dicairkan dan blue band yang dicairkan ya nak ya. Yang kedua, bahwa benda gas itu bisa juga mengalami perubahan bentuk ya nak ya, yaitu mencair ya nak. Nah, benda cair seperti air tadi bentuknya tetap menyerupai tempatnya ya nak, tetapi benda cair ini bisa juga berubah bentuk nak menjadi padat. Kalau kita masukkan ke dalam freezer, ke dalam kulkas, air tadi bisa membeku, dia bisa berubah menjadi es batu ya nak ya. Nah, untuk anak-anak ibu ada tugas ya nak. Tugasnya catat ya, tolong diamati, dicari lalu dicatat contoh benda padat, benda cair dan benda gas masing-masing 5 ya nak ya. Benda padat, benda cair, benda gas masing-masing 5. Nah setelah itu kalau ada anak-anak ibu yang belum paham, boleh bertanya kepada ibu melalui telepon, SMS atau WA ya nak ya. Nah kepada anak-anak ibu perlu ibu terapkan untuk menjaga protokol kesehatan ya nak ya. Kepada anak-anak ibu tetap jaga prokes, protokol kesehatan.
Ya, jangan lupa kemana-mana anak-anak ibu harus pakai masker ya nak ya. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Seperti yang kita tahu pada saat ini kan lagi musim COVID ya nak ya. Lagi musim pandemi. Jadi harus bersih-bersih. Jangan keluar rumah untuk urusan-urusan yang tidak perlu ya nak. Untuk sementara ini anak-anak ibu harus sabar. Kita belajarnya daring ya nak ya. Tetap semangat anak-anak ibu. Tetap semangat belajar. Tetap semangat menjadi cerdas ya. Dan jangan lupa satu hal yang paling penting untuk anak-anak ibu. Agar di rumah anak-anak ibu juga membantu orang tua ya nak ya. Taat kepada orang tua, bantu orang tua ya nak ya. Jangan malas ya nak ya. Tetap semangat ya. Sampai di sini yang dapat ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.